Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Tasfiri dan kawan-kawan sekalian. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai mineral dalam tubuh. Di mana kami di sini sebagai kelompok 4 dengan anggota ada saya sendiri Atifa Azhara dengan NPM 65, kemudian ada Anissa Purnama Putri Hermawan dengan NPM 37, ada Khairul Anwar dengan NPM 13, dan ada Stevi Adiwibowo dengan NPM 49. Baiklah, di sini kita akan memiliki 5 pokok bahasan. Yang pertama yaitu pengertian jenis dan fungsi mineral dalam bahan makanan, kemudian ada fungsi mineral bagi tubuh, bahan makanan yang mengandung mineral, kemudian dampak kelebihan dan kekurangan mineral dalam tubuh, serta yang terakhir adalah metode analisis mineral dalam bahan makanan. Jadi yang pertama, kita harus tahu dulu nih, apa itu mineral? Jadi, mineral dalam tubuh itu yang diperoleh dari makanan atau dietary minerals, itu merupakan senyawa-senyawa anorganik yang dibutuhkan oleh makhluk hidup dan termasuk dalam mikronutrien. Nah, yaitu zat-zat gizi yang diperlukan dalam jumlah kecil untuk beragam fungsi tubuh normal. Selanjutnya, ini ada jenis-jenis dan fungsi mineral. Jadi, secara umum mineral itu terbagi menjadi 2 jenis, yaitu makromineral dan mikromineral. Nah, dari namanya saja kita dapat melihat nih, kalau makro itu berarti besar, sedangkan mikro itu kecil. Nah, artinya makromineral itu adalah mineral-mineral yang dibutuhkan dalam jumlah besar, sementara mikromineral itu adalah mineral-mineral yang dibutuhkan dalam jumlah kecil. Oke, yang pertama yaitu makromineral ya. Jadi makromineral itu dibutuhkan oleh tubuh itu dalam jumlah besar, yaitu sebesar lebih dari 100 mg per hari, di mana makromineral ini ada fosfor, kemudian kalsium, magnesium, natrium, kalium, dan klorida. Nah, untuk fosfor ini berfungsi sebagai komponen pembentuk enzim dan sel, kemudian menjaga kesehatan tulang, dan mengoptimalkan metabolisme tubuh, di mana kebutuhan fosfor ini adalah sebesar 700 mg per hari. Nah, besar kan? Lebih besar daripada 150 mg per hari. Nah, di mana fosfor ini dapat kita peroleh dari daging ayam, daging sapi, dan daging ikan. Kemudian ada kalsium. Kalsium ini berfungsi untuk menjaga kepadatan tulang, pembekuan darah saat terluka, dan mencegah preeklampsia, di mana kebutuhan tubuh itu adalah 1200 mg per hari. Dan sumber-sumber kalsium itu kita bisa dapat dari susu, kemudian keju, ada yogurt, dan ada olahan-olahan dari seafood. Kemudian yang selanjutnya ada magnesium yang berfungsi untuk mengatur tekanan darah, kemudian gula darah, dan kontraksi otot, serta menghantarkan sinyal pada syaraf, mengaktifkan beberapa enzim dalam tubuh, dan menjaga keseimbangan elektrolit, di mana kebutuhan tubuh adalah 320-420 mg per hari dari magnesium. Dan kita ini dapat memperoleh magnesium dari alpukat, kemudian kacang-kacangan, coklat hitam, dan sayur-sayuran hijau. Selanjutnya yaitu natrium. Natrium ini berfungsi untuk membantu menjaga keseimbangan air dalam tubuh, di mana kita membutuhkan natrium sebesar kurang dari 1500 mg per hari. Nah, natrium ini dapat kita peroleh dari makanan-makanan kaleng, serta dari saus yang mengandung banyak natrium. Kemudian selanjutnya yaitu kalium. Kalium ini berfungsi untuk menjaga kalsium agar tidak terbuang melalui urin, serta meningkatkan penyerapan kalsium pada tulang. Kemudian kebutuhan kalium ini adalah sebesar 4.500 sampai 4.700 mg per hari. Nah, sumber dari kalium ini dapat kita peroleh dari buah-buahan dan sayur-sayuran serta kacang-kacangan. Selanjutnya yaitu klorida. Klorida ini berfungsi sebagai elektrolit dan memproduksi asam lambung, di mana kebutuhan tubuh adalah sebesar 1.775 sampai 1.100 mg per hari. Nah, kemudian kita akan beralih kepada mikromineral nih. Mikromineral ini merupakan mineral-mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah kurang dari 100 mg per hari. Di mana mikromineral ini ada yodium, mangan, selenium, kromium, zinc, tembaga, dan zat besi. Yang pertama yaitu yodium yang berfungsi untuk mengatur seluruh proses metabolisme dalam tubuh, di mana kita butuh yodium itu sebesar 150 mikrogram per hari. Kecil banget ya, cuma 150 mikrogram. Nah, yodium ini dapat kita peroleh dari udang, kemudian ikan, dan rumput laut. Kemudian ada mangan. Mangan ini berfungsi untuk meregenerasi sel darah merah, pembentukan tulang, dan melancarkan siklus reproduksi, di mana kita butuh mangan hanya 2 mg per hari. Dan kita dapat memperoleh mangan dari udang, kemudian gandum, dan kacang-kacangan. Kemudian selanjutnya ada selenium. Selenium ini berfungsi untuk metabolisme hormon tiroid, pembentukan DNA, dan mencegah kerusakan sel-sel dalam tubuh, di mana kita hanya butuh selenium sebesar 55 mikrogram per hari.
kita dapat memperoleh selenium dari ikan, kemudian daging ayam, kacang-kacangan, dan jamur seperti jamur shiitake. Selanjutnya yaitu kromium. Kromium ini berfungsi untuk membantu menjaga dan mengatur kadar glukosa dalam darah, serta mengaktifkan hormon insulin, di mana kita ini butuh kromium sebesar 25-35 mikrogram per hari. Kita dapat memperoleh kromium dari olahan susu, seperti ada yogurt, kemudian ada susu, ada keju, dan lain sebagainya, kemudian ada daging merah, dan sayur-sayuran hijau. Selanjutnya yaitu zinc. Zinc ini berfungsi sebagai faktor pembantu atau kofaktor dari sejumlah enzim dan sebagai katalis jalur metabolik protein, lemak, karbohidrat, dan energi, di mana kita butuh zinc dalam sehari itu sebesar 50 mg. Nah, zinc ini dapat kita peroleh dari kacang-kacangan, telur, dan susu. Selanjutnya yaitu tembaga. Tembaga ini berfungsi untuk memproduksi sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih, di mana kita hanya butuh tembaga ini sebesar 0,9 mikrogram per hari. Kita dapat memperoleh tembaga dari hati, kacang-kacangan, dan sereal. Selanjutnya yaitu zat besi. Zat besi ini fungsi utamanya adalah mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh, di mana kita itu butuh zat besi sebesar 18 mg per hari. Nah, zat besi dapat kita peroleh dari daging merah, kemudian dari sayur-sayuran hijau, dan dari olahan seafood. Fungsi mineral bagi tubuh, yaitu secara umum fungsi mineral yaitu yang pertama menjaga keseimbangan asam dan tubuh dalam tubuh, katalis reaksi-reaksi biologis, komponen dari bagian-bagian tubuh yang penting, menjaga keseimbangan air dan transmisi impuls syaraf, mengatur kontraksi otot dan membantu pertumbuhan jaringan tubuh. Selanjutnya ada makromineral. Yaitu yang pertama ada natrium, kalium, dan klorida, yaitu berfungsi sebagai yang pertama menjaga keseimbangan dan distribusi cairan agar tetap normal, menjaga keseimbangan tekanan osmotik, menjaga kesetimbangan asam basa pH, menjaga iritabilitas otot. Selanjutnya ada klor yang merupakan komponen pada asam klorida dalam cairan getah lambung, sehingga klor berfungsi menjaga keasaman lambung dan membantu proses pencernaan. Selanjutnya ada kalium berfungsi mengaktifkan enzim dalam penggunaan asam amino untuk pembentukan protein baru. Selanjutnya ada kalsium. Yang pertama yaitu membangun tulang dan gigi, mengatur proses-proses tubuh dalam darah dan jaringan, mencegah penggumpalan darah, membantu mengatur kontraksi otot, membantu menyebarkan nutrisi. Selanjutnya ada fosfor. Yang pertama ada pembentukan nukleoprotein. Nukleoprotein menyusun bahan-bahan nukleus dari sel-sel dan sitoplasma, berfungsi dalam pembelahan sel, reproduksi, dan pemindahan ciri-ciri yang turun-menurun. Berperan dalam senyawa pada waktu metabolisme dan membentuk ATP, ADP, senyawa kaya energi. Selanjutnya ada memelihara pH, mengatur keseimbangan asam basa, menyimpan dan mengirim energi dan sintesis nukleotida, mengatur pelepasan energi selama pembakaran atau oksidasi karbohidrat, memfasilitasi penyerapan dan transportasi zat gizi. Selanjutnya ada magnesium, yaitu yang pertama menjaga kesehatan tulang, mencegah migrain, menurunkan tekanan darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, serta mengurangi resiko terkena penyakit diabetes. Selanjutnya ada yodium, diperlukan untuk pengaturan suhu tubuh, sintesis protein dan reproduksi, membantu pertumbuhan dan perkembangan sistem saraf, serta fungsi neuromuskular. Dengan hormon-hormon tiroid, yaitu yodium berfungsi dalam laju pelepasan energi selama metabolisme, laju penggunaan oksigen oleh sel, pertumbuhan, dan pembentukan panas tubuh. Selanjutnya ada mangan, yaitu berfungsi sebagai menjaga kesehatan tulang, melawan radikal bebas berlebih, mengontrol kadar gula darah, meningkatkan fungsi dan kesehatan otak, mempercepat proses penyembuhan luka, serta menjaga fungsi dan kesehatan kelenjar tiroid. Selanjutnya ada selenium, menangkal radikal bebas, meningkatkan imunitas tubuh, mengandung kesehatan dan fungsi tiroid, mengurangi risiko penyakit jantung, serta mengurangi gejala asma. Selanjutnya ada kromium, membantu mengendalikan diabetes, mengurangi rasa lapar yang berlebihan,
membantu menurunkan berat badan, berpotensi mengurangi gejala depresi, mencegah pembentukan plak pembuluh darah. Selanjutnya ada zinc, unsur vital untuk sintesis DNA dan RNA, pembentukan jaringan mata, pembentukan sel darah putih dalam sistem kekebalan tubuh, pertumbuhan janin dan sistem saraf pusat, membantu dalam aktivitas fungsi kekebalan tubuh, membantu peran hormon insulin di pankreas, dan membantu metabolisme karbohidrat. Selanjutnya ada tembaga, yaitu yang pertama mendukung kerja pembuluh darah, sistem saraf, dan sistem imun, berperan dalam pembentukan tulang, membantu pembentukan sel darah. Ini ada zat besi, pembawa oksigen dan karbon hidroksida, pembentukan darah, katalis reaksi B-karoten menjadi vitamin A, sintesis purin, bagian integral asam nukleat, RNA dan DNA, detoksifikasi racun di hati, penghilangan lipid dari darah, pembentukan hemoglobin, Hb, protein yang bertugas mengangkut oksigen ke sel-sel tubuh. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya yakni bahan makanan yang mengandung mineral. Nah, berikut ini merupakan beberapa bahan makanan yang mengandung mineral yang dapat kita konsumsi untuk memenuhi kebutuhan mineral bagi tubuh kita. Yang pertama ada gandum utuh. Gandum utuh ini merupakan makanan yang mengandung mineral seperti zat besi, magnesium, fosfor, mangan, selenium, serat, zinc, dan juga vitamin B. Makanan yang mengandung gandum utuh yang kaya akan mineral dan direkomendasikan adalah oats, roti gandum, dan sereal gandum. Untuk yang kedua ada daging sapi. Daging sapi adalah salah satu sumber protein yang juga kaya akan zat besi yang sangat baik bagi tubuh kita. Zat besi sangat diperlukan bagi tubuh untuk membantu pembentukan hemoglobin yang bertugas untuk mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Selain daging sapi, makanan yang mengandung mineral lainnya dalam kategori daging-dagingan adalah daging ayam yang kaya akan kalium, yang berguna dalam merawat otot tubuh dan juga sistem pencernaan manusia. Untuk yang ketiga yakni ada sayur-sayuran berdaun gelap seperti bayam, brokoli, kale, dan sawi adalah jenis makanan yang mengandung mineral seperti kalsium, tembaga, zat besi, kalium, dan zinc. Kale adalah salah satu jenis superfood yang bisa memenuhi 5% kebutuhan mineral harian manusia. Sedangkan kandungan kromium pada brokoli sangat bagus untuk memaksimalkan kinerja insulin untuk mengendalikan gula darah. Yang keempat ada kacang-kacangan. Kacang tanah dan kacang mete adalah jenis kacang-kacangan yang kaya akan mineral, yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mineral harian manusia. Kandungan mineral pada kacang tanah dan kacang almond antara lain adalah zat besi, zinc, magnesium, selenium, fosfor, kalsium, dan juga tembaga. Untuk yang kelima ada telur. Telur merupakan makanan yang kaya akan zinc dan kebutuhan mineral zinc harian kita bisa tercukupi sebanyak 5% dari satu butir telur. Tidak hanya zinc, telur juga mengandung selenium dan vitamin B yang tidak kalah pentingnya dalam metabolisme tubuh manusia. Untuk yang keenam ada hasil olahan laut. Hasil olahan laut terutama tiram kaya akan zinc dan juga mineral lain yang berguna bagi tubuh. Selain tiram, ikan seperti salmon, makarel, dan sarden juga kaya akan mineral seperti kalsium, kalium, fosfor, magnesium, dan selenium. Untuk yang ketujuh yakni buah. Alpukat dan pisang adalah dua jenis buah yang kaya akan mineral seperti zinc dan kalium yang baik bagi metabolisme tubuh. Pisang juga mengandung kromium yang tidak hanya baik untuk pencernaan, namun juga melancarkan metabolisme tubuh. Untuk yang kedelapan ada susu. Susu adalah salah satu jenis makanan yang kaya akan mineral seperti kalsium yang bisa membantu merawat kesehatan tulang. Susu yang lazim dikonsumsi adalah susu sapi. Meski tidak jarang juga yang mengonsumsi susu kambing yang tak kalah bergizi dari susu sapi. Untuk yang kesembilan yakni garam beriodium. Garam beriodium itu mengandung yodium atau mineral yodium. Maka dari itu sudah banyak digalakkan konsumsi garam beriodium untuk masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan yodium harian. Untuk selanjutnya yakni dampak kelebihan dan kekurangan mineral dalam tubuh. Nah, untuk kelebihan kalsium ini dapat membuat detak jantung tidak beraturan atau berdebar-debar, tubuh lemas dan lelah,
penurunan kesadaran, buang air kecil terus-menerus, sulit buang air besar, tidak nafsu makan, mual, dan muntah, bahkan hingga mengalami penyakit batu ginjal. Untuk kelebihan natrium ini dapat menyebabkan tubuh merasa lemas dan lelah, merasa linglung, kejang-kejang, nyeri, atau kram otot, dan merasa gelisah. Untuk kelebihan kalium dapat membuat tubuh memiliki refleks yang lambat, jantung berdebar-debar, tubuh lemas, dan lelah. Nah, gangguan pencernaan atau mual, muntah, dan tidak nafsu makan. Untuk kelebihan zat besi menyebabkan tubuh mengalami penurunan kesadaran, tidak nafsu makan, pencernaannya terganggu, nyeri dan kram perut, dan buang air besarnya ini berwarna hitam. Untuk kelebihan iodium dapat menyebabkan perut terasa sakit, diare, tidak nafsu makan, jantung berdebar-debar, tubuh dan kaki terasa gemetar. Nah, untuk kekurangan kalsium dapat menyebabkan kuku dan rambut menjadi rapuh dan rontok, mengalami nyeri otot, gigi menguning, sering mengalami sakit gigi, kram pada perut, peningkatan gejala PMS, mengalami osteoporosis, susah tidur bagi ibu hamil, sakit kepala, sulit konsentrasi, dan ingatan lemah, nyeri saat menelan, suara serak, dan menurunnya mood. Untuk kekurangan natrium dapat menyebabkan sakit kepala, mual, muntah, kulit terlihat kering, tidak nafsu makan, penurunan kesadaran, serta bengkak pada tangan dan kaki. Nah, untuk kekurangan kalium pada tubuh dapat menyebabkan kulit terlihat kering, sembelit, berkepanjangan, nyeri atau kram otot, buang air kecil terus-menerus, serta rasa haus yang berlebihan. Untuk kekurangan zat besi menimbulkan rasa sesak nafas, kulit terlihat pucat, tubuh lemas dan lelah, menurunnya mood, kuku dan rambut menjadi rapuh dan rontok, tubuh dan kaki terasa gemetar, mudah mengantuk, dan berkunang-kunang, menjadi suka ngemil, sulit konsentrasi dan ingatannya lemah, lidah membengkak atau terasa sakit serta sakit pada dada. Nah, untuk kekurangan iodium dapat mengalami pembengkakan pada leher atau gondok, tubuh lemas dan lelah, pertumbuhan dan perkembangan janin terganggu. Ini bagi ibu hamil, tidak tahan terhadap udara dingin, suara serak, kulit terlihat kering, serta bengkak di sekitar mata. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa metode analisis yang digunakan dalam analisis mineral dalam bahan makanan. Yang pertama ada analisis kandungan mineral total atau kadar abu. Kadar abu suatu bahan erat kaitannya dengan kandungan mineral pada bahan tersebut. Analisis mineral dapat dilakukan dengan melakukan penentuan mineral total atau dengan menggunakan kadar abu dan dengan melakukan penentuan masing-masing komponen mineral dengan AAS atau Atomic Absorbing Spectrophotometer atau spektrofotometri serapan atom. Nah, analisis kandungan mineral total dibagi menjadi dua cara, yaitu dengan cara kering dan juga cara basah. Yang pertama yaitu dengan cara kering. Prinsip penentuan kadar abu dengan cara kering adalah dengan mengkondisikan semua zat organik pada suhu tinggi yaitu sekitar 500 hingga 600 derajat Celcius. Kemudian zat hasil pembakaran yang tertinggal ditimbang. Jumlah sampel yang akan diabukan ditimbang sejumlah tertentu tergantung pada macam bahannya. Kemudian bahan yang mengandung kadar air lebih tinggi sebelum pengabuan dilakukan pengeringan pada bahan. Bahan yang mengandung kandungan zat yang mudah menguap dan berlemak, pengabuannya dilakukan dengan suhu rendah pada proses awal sampai hilangnya asam. Kemudian suhu dinaikkan sesuai dengan yang dikehendaki. Sedangkan bahan yang dapat membentuk buih selama dipanaskan, sebelumnya dilakukan pengeringan dan ditambahkan zat anti buah seperti olive atau juga parafin. Bahan yang akan diabukan ditempatkan pada wadah khusus yaitu krus yang terbuat dari porselen, silika, quartz, nikel atau platina dengan berbagai kapasitas yaitu 25 hingga 100 ml. Pemilihan krus ini disesuaikan dengan bahan yang akan diabukan. Suhu pengabuan untuk setiap bahan akan berbeda-beda tergantung pada komponen yang terkandung dalam bahan tersebut. Mengingat terdapat beberapa komponen abu yang mudah mengalami dekomposisi juga menguap pada suhu yang tinggi. Pengabuan dilakukan dengan muffle atau tanur yang dapat diatur suhunya. Apabila tidak tersedia dapat menggunakan pemanas bunsen. Lama pengabuan tiap-tiap bahan berbeda, berkisar di antara rentang waktu 2 hingga 8 jam. Pengabuan dianggap selesai apabila diperoleh sisa pengabuan berwarna putih abu-abu dan memiliki berat konstan. Penimbangan terhadap bahan dilakukan dalam suhu dingin. Krus yang berisi abu dipanaskan dalam oven bersuhu 105 derajat Celcius untuk menurunkan suhu krus
kemudian dimasukkan ke desikator. Untuk yang selanjutnya yaitu dengan cara basah atau pengabuan tidak langsung. Pengabuan basah digunakan untuk digesti sampel dalam usaha penentuan trace elemen dan logam-logam beracun. Prinsip pengabuan cara basah adalah dengan menambahkan reagen kimia tertentu ke dalam bahan kemudian sebelum dilakukan pengabuan. Beberapa bahan kimia yang sering digunakan antara lain asam sulfat, kemudian ada juga campuran asam sulfat dan potasium sulfat yang digunakan untuk mempercepat dekomposisi sampel. Kemudian ada campuran asam sulfat dan asam nitrat yang digunakan untuk mempercepat proses pengabuan. Kemudian ada juga asam perklorat dan asam nitrat yang digunakan untuk bahan yang sangat sulit mengalami oksidasi. Sebagaimana cara kering, setelah pengabuan bahan di muffle, krus dipanaskan ke dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius untuk selanjutnya dipindahkan ke desikator. Perbedaan pengabuan cara kering dan cara basah yaitu cara kering digunakan untuk penentuan abu total dalam suatu bahan pangan, sedangkan cara basah digunakan untuk penentuan trace elemen. Penentuan abu yang larut dan tidak larut dalam air serta abu yang tidak larut dalam asam membutuhkan waktu yang relatif lama apabila pengabuan dilakukan dengan cara pengabuan kering, sedangkan pengabuan basah relatif lebih cepat. Cara kering membutuhkan suhu relatif tinggi, sedangkan pengabuan dengan cara basah membutuhkan suhu yang relatif rendah. Kemudian, cara kering dapat digunakan untuk sampel yang relatif banyak, sedangkan cara basah sebaiknya dilakukan atau diuji dengan reagensia yang lebih sedikit karena juga memerlukan beberapa reagen kimia yang cukup berbahaya. Kemudian untuk menganalisis masing-masing jenis mineral dapat digunakan juga Atomic Absorption Spectrophotometer atau menggunakan AAS untuk beberapa jenis mineral yang terdapat di bahan pangan. Kemudian untuk cara yang kedua yaitu ada metode gravimetri. Metode gravimetri ini memiliki prinsip untuk mengubah komponen-komponen yang diinginkan menjadi bentuk yang sukar larut atau dalam bentuk endapan. Komponen yang dianalisis adalah endapan dalam larutan yang merupakan hasil reaksi reagen dengan mineral. Endapan dipisahkan dari larutan dengan cara filtrasi, pembilasan, pengeringan, kemudian dilakukan penimbangan. Jumlah mineral dalam sampel ditentukan berdasarkan rumus kimia endapan yang berbeda-beda untuk setiap mineral yang dianalisis. Metode gravimetri hanya dapat dilakukan pada sampel pangan yang mengandung mineral yang dianalisis dalam kadar yang relatif tinggi. Kemudian untuk cara yang terakhir yaitu ada metode kalorimetri dengan prinsip yaitu reaksi perubahan warna reagen ketika bereaksi dengan mineral tertentu dalam larutan yang dapat diukur berdasarkan absorbansi larutan pada panjang gelombang tertentu menggunakan spektrofotometer. Baiklah, sekian untuk metode-metode penentuan mineral dalam bahan makanan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator.